Untuk membuat pita, kita mulai dengan membuat 15 chain. Ini saya sudah buat 15 chain. Kemudian row 1 kita mulai dari chain kedua dari hook. Yang di hook tidak kita hitung, kita bergeser ke kiri 1 2. Dari sini kita mulai membuat SC 1 buah SC di setiap stitchnya. Jadi di akhir dari row 1 kita akan punya 14 stitch. Lakukan sampai dengan ujung. Sesampainya di ujung, kita putar. Kemudian kita buat satu chain, tidak dihitung sebagai apapun ya. Lalu row 2 kita buat 1 SC di setiap stitchnya. Jadi di row 2 kita juga buat 14 SC. Lakukan ini berulang sampai dengan row 5. Jadi lakukan bolak-balik ya. Sampai kita mendapatkan 5 row, dihitung dari awal ya. Sesudah sampai row 5, kita akan putus benang. Jadi di sini tambah satu chain sebagai pengaman, lalu putus benang. Kita ambil warna lain atau menggunakan satu warna ini juga tidak apa-apa, terserah teman-teman saja. Di sini saya akan pakai warna pink, seperti warna pakaiannya ya. Di sini saya akan mulai di pertengahan dari lembaran yang sudah kita buat. Di sini. Jadi di sekitar di sekitar stitch ke 7, 1 2 3 4 5 6 7 di sini. Saya akan mulai attach benang di sini, kemudian buat satu chain di setiap stitchnya. Sini sampai dengan ujung. Sesampainya di ujung, kita buat satu chain, kemudian buat SC, satu SC di setiap pergantian row sampai dengan ujung. Lalu nanti sini kita beri satu chain, kemudian bergerak ke sini membuat satu SC sepanjang ini seperti itu ya. Jadi ketika sampai sudut kita tambah satu chain, kemudian buat lagi SC ke sini sampai sini, nanti tambah dengan satu chain, kemudian buat SC lagi sampai dengan bertemu dengan stitch pertama dari row 6 ini ya, menggunakan warna pink ini tadi. Sesampainya di sini kita slip stitch ke SC pertama. Di sini jangan putus benang dulu, karena kita akan buat sejumlah chain, jumlahnya bebas aja, yang akan digunakan sebagai lilitan pita ya. Nanti di sini akan kita tekuk, lalu chain ini akan kita lilitkan melingkar di sini beberapa kali ya. Jadi silahkan dibuat chainnya sejumlah yang dibutuhkan oleh teman-teman. Ini saya buat jumlah chain ya, cukup untuk 2 kali lilitan. Kemudian jika ada lebihnya tinggal ditarik aja. Kemudian kita akan putus benang cukup panjang, nanti akan digunakan untuk
menjahit pita ke bagian kepala. Bila mau ditempel ke bros supaya bisa bongkar pasang juga silahkan, mau paten di bagian kepala juga silahkan. Setelah semua bagian dari Hello Kitty kita selesai dirajut, sekarang waktunya untuk menjahit tiap bagian menjadi satu. Kita mulai dari bagian lengan. Apabila teman-teman perhatikan pada bagian badan, di situ ada beberapa stitch yang sempat kita buat di bagian back loop saja. Jadi sini masih tersisa bagian front loopnya. Jadi peletakan lengan itu ada pada antara front loop yang di sini, yang di depan, dan front loop yang di belakang. Jangan lupa posisi kaki ya. Yang depan ada di sebelah sini. Seperti ini, jadi peletakannya seperti ini. Maaf, suara saya agak serak. Pergantian benang kita sembunyikan ya, jadi posisinya agak di dalam supaya dia tidak terlihat dari bagian luar. Jadi yang di luar lebih rapi ya tampilannya. Kemudian seperti ini, dibantu menggunakan jarum pentul supaya posisinya tidak banyak bergeser. Seperti ini. Yang sebelah juga ya, di bagian di antara front loop, berarti di sekitar sini ya. Setelah selesai memposisikan, sekarang kita akan jahit. Cara menjahitnya tidak ada patokan khusus, yang terpenting adalah dia kuat ya. Seperti ini, masukkan, menembus. Apabila ada dakron yang terikut, bisa dirapikan dulu. Lakukan juga untuk lengan yang sebelah satu lagi ya. Lalu setelah itu rapikan sisa benangnya dengan ditusuk-tusukkan seperti biasanya. Setelah selesai penjahitan bagian lengan, sekarang kita akan jahit bagian kepala. Di sini bagian leher terbuka, sedangkan bagian kepala tertutup. Dari belakang ya. Tidak masalah, kita jahit aja langsung ke bagian kepalanya. Seperti ini. Bebas saja pilih mana yang bagian depan, mana yang bagian belakang. Jadi tinggal jahit di sini. Posisikan, cek depan belakang ya. Untuk menjaga posisinya, saya menggunakan tusuk sate.
seperti ini. Jadi ditusukkan supaya bagian kepala tidak banyak bergeser. Ini saya pakai 2. Jadi bisa membantu kita untuk penjahitan lebih mudah. Kita mulai ya. Jika nanti dirasa ternyata hasil jahitan kurang rapi atau tidak tepat di tengah atau center, maka bisa dilepas lagi dan dijahit ulang. Untuk penjahitannya, kita tusukkan seperti ini, kemudian geser ke samping. Kemudian tusukkan ke bagian leher, menembus 2 loopnya ya, back loop maupun front loop, jadi dia nanti hasilnya lebih kuat. Seperti ini. Kemudian kembalikan jarum kita ke stitch pada kepala di mana dia tadi keluar, kemudian geser ke samping lagi. Masukkan lewat bagian dalam ya, jangan dari luar seperti ini, tapi dari bagian dalam. Memang agak sulit, tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan. Tidak apa-apa, pelan-pelan saja. Kita lakukan berkali-kali ya, sampai dengan semua stitch pada leher tersambung ke bagian kepala. Silahkan dilanjutkan dulu, caranya seperti itu. Jangan lupa di sini masuknya lewat bagian dalam. Kemudian kembali dan geser ke samping. Berikutnya kita akan menjahit bagian telinga. Untuk bagian telinga diletakkan di atas seperti ini. Posisinya bisa diatur yang dirasa pas ya untuk telinga Hello Kitty-nya. Ini dibantu dengan jarum pentul supaya dia tidak banyak perubahan pergeseran posisi saat dijahit. Ini maaf yang saya ada sedikit kotor. Ini tadi ternyata ketika saya tusuk dengan tusuk satenya saya nggak perhatikan ternyata agak kotor. Jadi kotorannya nempel di benang. Cara penjahitan bagian telinga sama seperti cara menjahit untuk bagian penyambungan leher dengan kepala tadi ya. Jadi tusukkan, lalu geser ke sebelahnya. Kemudian kali ini karena ini ada 2 lapisan ya, jadi ini menembusnya tidak hanya di satu sisi sini saja, tetapi juga sampai sisi yang depan sini. Jadi menembus sampai depan ya, dari belakang sampai depan. Seperti ini. Lalu kembalikan jarum kita ke stitch di mana dia keluar dan geser ke sebelahnya lagi seperti ini ya. Hanya seperti itu cara menjahitnya. Lalu nanti untuk terakhir cara
menyelesaikannya hanya tinggal diselip-selipkan ke stitch-stitch di sekitar badan boneka kita. Karena ini agak kesulitan, saya keluarkan satu persatu dulu. Sini, lalu baru sebelah sini. Seperti ini. Sebenarnya tidak ada patokan khusus ya dalam menjahit bagian-bagian dari boneka kita. Yang penting adalah dia kuat dan kalau bisa rapi. Diteruskan dulu, seperti itu saja caranya, hanya tinggal menembus-menembus saja ya. Setelah selesai menjahit telinga, sekarang kita akan buat sulaman di wajahnya. Untuk mata, ini kita letakkan di round, kita hitung bersama ya, sekitar ini round pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di round 10 sampai round 9 sini nanti jadinya kita buat sulamannya vertikal seperti ini ya. Posisinya teman-teman buat dulu posisi yang tengah, di sebelah mana, dari hidung dulu ya. Kemudian baru posisi mata. Jadi silakan dibuat dulu posisinya seperti ini kurang lebihnya. Jadi hidung tadi di sini sekitar round 10 ya, kita meletakkan jarum pentul untuk mata, berarti hidungnya 11, 12. Lalu setelah itu ini nanti untuk bulu ini ya, bulu hidungnya ini maaf apa namanya itu ya, whiskernya ini ya, bulu kucingnya ini ya, kumis kucing, maaf, kumis kucing ya, kumis kucingnya nanti di samping dari mata. Untuk kumis kucing buat dulu yang di bagian tengah, baru setelah itu buat yang atasnya, buat yang bawahnya. Kita siapkan. Di sini saya pakai benang sulam warna hitam untuk menyulam bagian mata dan kumis kucingnya. Nanti untuk hidung ini pakai warna pink ya untuk saya. Kita mulai. Untuk benang sulamnya di bagian ujung sudah saya buat simpul. Jadi ketika kita tusukkan, dia akan tertahan di sela-sela atau di dalam dakron ya. Tarik. Seperti ini. Maaf tersenggol kameranya. Nah, dia tertahan di dalam ya. Lakukan beberapa kali sampai dirasa bentuk atau ukuran matanya sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh teman-teman. Seperti ini saja buat sulamannya. Kita buat sulaman yang sederhana. Nanti bila kurang besar bisa ditambah 1 round lagi ukurannya.
Ini hasil sulaman matanya. Apabila hanya satu round, hasilnya sekecil ini. Jika 2 round, hasilnya sebesar ini. Jadi untuk mata boneka saya akan pakai yang 2 round. Jadi ini saya tambah lagi ya. Lalu setelah itu matikan benang ya, ditusuk-tusukkan. Lalu berikutnya buat sulaman kumis kucingnya. Sama seperti sebelumnya, buat simpul di salah satu ujung dulu, lalu masukkan. Di sini saya akan mulai dari yang tengah dulu. Kemudian ke samping bisa sekitar 2 stitch atau 3 stitch. Kemudian arahkan ke bagian yang sini. Lalu ke arah yang sini. Kurang lebih seperti ini ya. Lakukan untuk sisi sebelahnya juga. Berikutnya buat sulaman di bagian hidung. Ini lebarnya terserah teman-teman ya. Mau 2 stitch atau mau 3 stitch, silahkan. Hanya membuat garis, lakukan beberapa kali sehingga nanti dia terlihat agak menonjol ya. Nanti ini bisa dipotong, dirapikan. Ini hasil yang saya buat, saya tambahkan dengan alis, kemudian kita akan pasang pitanya sini. Apabila teman-teman ingin menggunakan bros, jadi nanti misalnya di belakang sini ada peniti brosnya, jadi ini bisa dibongkar pasang nantinya. Tapi kalau punya saya kali ini saya buat paten, jadi saya akan jahit di dekat telinga di sini, depan bagian telinga sini ya. Jahitnya asalkan dia sudah menempel kuat saja, tidak ada patokan khusus. Setelah selesai, kita akan beri sedikit perona pipi.
Dan seperti inilah hasilnya. Lalu untuk bagian front loop yang tertinggal di sini, ini memang dibuat sebagai aksen atau aksen sebagai seperti kantong ya. Jadi memang seperti ini. Terima kasih sudah menonton dan selamat berkarya.